Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana masih diberi oleh Allah peluang untuk menambah selok-belok agama, pengetahuan yang berkaitan dengan agama yang kita kasihi, berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kitab himpunan Salat Sunat menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagian yang terakhir. Cuma bahagian yang terakhir ini kita terpaksa buat dua sesi di bawah tajuk waktu-waktu yang dilarang melakukan salat sunat. Pembahasan ini agak panjang karena pembahasannya mencakupi 4 perkara. Pertama, tentang waktu-waktu larangan. Yang kedua, salat sunat bersebab yang dilakukan dalam waktu larangan. Yang ketiga, mengulangi salat atau i'adah wajib walaupun dalam waktu larangan. Yang keempat, yang terakhir, mengqada salat sunat dalam waktu larangan. Dari 4 persoalan ini kita akan bahas 2 daripadanya. Insya-Allah, kalau panjang umur, minggu hadapan kita akan bahas pula 2 yang terakhir, yang ketiga dan yang keempat, tentang i'adah dan mengqada salat sunat dalam waktu larangan. Okey. Pembahasan yang pertama, waktu-waktu larangan melakukan salat sunat. Ingat ya, waktu larangan bagi salat sunat. Bukan salat fardu. Salat fardu wajib dilakukan walaupun itu tergolong ke dalam waktu larangan. Salat fardu, salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, wajib dilakukan walaupun pada waktu larangan.
Yang dimaksudkan larangan-larangan di sini terbatas pada salat-salat sunat sahaja. Okey. Kita mula bahas. Umat Islam dilarang melakukan salat sunat pada waktu-waktu yang dilarang. Sungguh banyak hadis-hadis sahih. Hadis sahih lagi yang menyatakan tentang larangan ini. Antaranya, kita baca beberapa hadis. Ada 3 hadis panjang. Cuma hampir sama maksudnya. Dari Sa'id Al-Khudri katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syams wa la salata ba'da al-fajri hatta tatlu'a asy-syams. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat al-Bukhari, la salata ba'da salataini ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syams wa ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams. Wa fi riwayat Muslim, la salata ba'da salatil 'asri hatta taghruba asy-syams wa la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a asy-syams. Dalam satu hadis ini tadi, atau kelompok yang pertama ini, ada 3 hadis. Hadis yang diriwayatkan bersama Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja. Untuk pengetahuan semua, hadis Nabi bila derajatnya sahih, dia membawa natijah yakin. Maksudnya tak boleh ragu. Ustaz terjemahkan. Tidak ada salat setelah asar sehingga terbenam matahari, dan tiada salat sesudah subuh sehingga terbit matahari. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari sahaja, tiada salat setelah 2 salat. Tiada salat sunat setelah 2 salat. Setelah asar sehingga terbenam matahari, dan setelah subuh sehingga terbit matahari. Hadis riwayat Muslim sahaja pula. Tiada salat setelah salat asar sehingga terbenam matahari, dan tiada salat setelah salat subuh sehingga terbit matahari. Itu terjemahan. Satu kelompok. Yang kedua, kelompok hujah yang kedua dari Amru ibnu Absah radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anis salah. Qala salli salata subhi thumma aqsir 'anis salah hatta tatlu'a asy-syams hatta tartafi' fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar thumma salli fa inna as-salah mashhudah mahdhurah hatta yastaqilla az-zull bir-rahmah thumma aqsir 'ani as-salah fa innahu hina idzin tasjur jahannam wa idza aqbala al-fay fasalli fa inna as-salah mashhudah mahdhurah
hatta tusallil asr. Summa aqsir 'ani salah hatta taghruba syamsu fa innaha taghrubu hina taghrubu baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Rawahu Muslim. Hadis sahih lagi. Bila kita belajar cara macam ini, baru menimbulkan yakin, confident, tidak ragu-ragu lagi. Karena hadisnya sahih belaka. Coba perhatikan terjemahannya. Kata sahabat yang bernama Amru bin Absah, tolong ceritakan kepadaku, ya Rasulullah, tentang salat. Lalu Nabi jawab. Rasulullah bersabda, dirikanlah salat subuh. Kemudian kamu jangan salat lagi. Dah subuh, jangan salat lagi. Sehingga terbit matahari. Sehingga ia naik. Karena ia terbit ketika terbitnya di antara dua tanduk syaitan. Ketika itulah sujud kepadanya orang-orang kafir. Kemudian dirikanlah salat. Karena salat itu disaksikan dan dihadirkan sehingga mengecil bayangan tombak. Maknanya menjelang matahari tiba di tengah-tengah. Kemudian janganlah kamu salat. Karena ketika itu neraka Jahannam dipanaskan. Dan apabila bayangan mula datang, maknanya mula tergelincir, maka dirikanlah salat. Karena salat ketika itu disaksikan dan dihadirkan sehingga engkau salat asar. Kemudian jangan kamu salat sehingga terbenam matahari. Karena ia terbenam ketika terbenamnya di antara dua tanduk syaitan. Dan ketika itu sujud kepadanya orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita tahu di antara hikmah mengapa ada larangan jangan salat habis asar sehingga terbenam matahari, jangan salat habis subuh sehingga terbit matahari. Karena ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya matahari, ketika itulah orang-orang Arab jahiliyah penyembah api, penyembah matahari, mereka sujud menghadap ke arah matahari ketika akan terbenam dan ketika akan terbit. Itu di antara rahasianya mengapa kita dilarang salat sunat menjelang terbit matahari dan menjelang terbenam matahari. Nah, yang terakhir satu lagi hadis yang kita ingin sampaikan juga riwayat Imam Muslim. Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw naqbura fihinna mautana. Hina tatlu'u asy-syams bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imun az-zahira hatta tamila syams wa hina tadhifu syamsu lil ghurub hatta taghrub. Artinya 3 masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami mendirikan salat padanya atau menguburkan jenazah. Oh, rupanya 3 masa ini bukan saja dilarang salat sunat, juga menguburkan jenazah.
Jangan pada 3 masa ini. Ketika matahari terbit sehingga matahari naik, ketika matahari sedang berada di tengah-tengah, sehingga ia condong atau tergelincir. Dan yang ketiga, ketika matahari condong untuk terbenam, sehingga ia terbenam. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey. Berdasarkan keterangan hadis-hadis di atas, yang sahih-sahih belaka, maka dapatlah kita simpulkan bahawa waktu-waktu yang dilarang melakukan salat sunat ada 2 jenis. Apa 2 jenis itu, Pak Ustaz? Pertama, waktu-waktu larangan yang disebut secara ijmali. Ijmali maknanya global. Ijmali maknanya garis besar. Dan yang kedua, waktu-waktu larangan salat sunat secara tafsili. Tafsili maknanya terperinci, detail. Jadi waktu yang dilarang salat sunat, dia ada 2 jenis. Jenis pertama disebut oleh Nabi secara global, garis besar. Dan satu lagi jenis waktu-waktu larang yang disebut oleh Nabi secara tafsili, yaitu detail dan terperinci. Mari kita semak bersama. Adapun waktu-waktu larangan itu secara garis besarnya ijmali, ada 3. Habis salat subuh sehingga matahari terbit dan naik sepenggalahan, bukan setakat terbit syuruk, hendaklah naik sepenggalahan. Walaupun matahari dah terbit, yang dalam kalender disebut syuruk. Mungkin hari ini jam 7 ke, atau 6.50 ke, kadang-kadang 7.05. Jangan salat waktu itu, sehingga matahari itu naik sepenggalahan, yaitu bermulanya waktu duha. Itu sebabnya adanya salat sunat isyraq. Banyak ulama fiqh mengatakan salat sunat isyraq itu sebenarnya ia adalah salat duha yang dilakukan pada awal waktu, yaitu lebih kurang setengah jam setelah waktu syuruk. Kalau syuruk jam 7, lakukanlah jam 7.30, 7.30, 30 minit kemudian. Dan itulah dia sebenarnya salat sunat isyraq. Atau nama lain, itulah sebenarnya salat duha yang dilakukan pada awal waktu. Sebab salat sunat duha boleh dilakukan jam 8, 9, 10, 11. Ini makin tinggi makin baik, yang dipanggil dengan salat sunat awabin, sampai sebelum tergelincir matahari. Panjang waktu duha. Yang kedua, ketika matahari sedang berada di tengah-tengah. Kita yang berada di negara-negara khatulistiwa, di mana panjang siang dan malam itu hampir seimbang, 12 jam, 12 jam. Agak mudah bagi kita untuk mengetahui, karena setiap hari yang cerah, kita melihat matahari.
berbeda dengan setengah-setengah negara di dunia ini. Apalagi di kutub utara, kutub selatan, Eskimo, dan lain-lain. Yang siang dan malamnya tak seimbang lamanya. Alhamdulillah, kita yang berada di Khatulistiwa termasuk Malaysia, Indonesia, Singapura agak mudah mengetahui bila matahari itu berada di tengah-tengah. Yang bila tergelincir saja, itulah dia menandakan masuk waktu zuhur. Yang ketiga, daripada sesudah salat asar sehingga terbenam matahari. Sehingga terbenam matahari. Bukan menjelang terbenam. Menjelang terbenam justru sangat dilarang. Itu sebabnya hatta salat asar, itu salat fardu, Nabi pernah melihat orang melakukan salat asar sudah dekat dengan masuk waktu maghrib. Apa kata Nabi? Tilka salatul munafiq. Itu salatnya orang munafik. Sebabnya waktu asar usahakan salat pada awal waktu. Kalaupun ada sesuatu yang sangat mustahak, jangan delay. Sudah dekat sangat dengan maghrib, jangan. Sebab itu pernah disebut oleh Nabi, tilka salatul munafiq. Sebab asar ni, dia ada kelebihan tersendiri. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran tentang pentingnya salat asar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu ala salawatikum wa salatil wusta. Peliharalah salat-salatmu dan salat yang di tengah. Nabi ketika ditanya, apakah salat yang di tengah itu? Nabi jawab salat asar. Dia disebut setelah salat-salat yang 5 ini, disebut sekali lagi salat asar, padahal salat asar termasuk salah satu daripada 5 salat fardu, menunjukkan dia salat yang sangat mustahak. Itu sebabnya orang yang salat asar dah dekat-dekat masuk maghrib, Nabi pernah sebut, itu ada salatnya orang munafik. Nabi tidak sebut begitu untuk salat-salat yang lain. Okey. Itu waktu salat ijmali. Secara global. Apa dia larangan salat secara tafsili, terperinci Pak Ustaz? Sedangkan waktu-waktu larangan secara terperinci atau tafsili, ada 5 tempat. Ada 5 ketika. Yang pertama dari salat subuh sehingga terbit matahari. Kita dah sebut tadi. Yang kedua, daripada terbit matahari, itu pun jangan langsung salat sehingga matahari naik sepenggalahan. Kalau ada tombak, ditegakkan, seperti ini tombak. Matahari memancar. Inilah waktu bermulanya duha. Umpamanya jam 7.30, 7.40, itu mula-mula. Jadi dalam kawasan ini nih, jangan salat sunat. Itu maksudnya. Walaupun matahari dah terbit, pastikan dia sudah naik sepenggalahan. Itu maksudnya.
Yang ketiga, ketika matahari sedang berada di tengah-tengah langit, sehingga tergelincir matahari itu. Kalau hari ini zuhur jam 1, kalau boleh usahakan 10 minit sebelum jam 1. Jangan salat sunat lagi. Karena diduga ketika itu matahari sedang berada di tengah-tengah. Yang keempat, daripada sesudah asar sehingga terbenam matahari. Okey. Habis asar sehingga terbenam matahari. Betul? Tapi bukan bermakna begitu terbenam lalu kita salat. Ada lagi yang kelima, ketika matahari terbenam sehingga sempurna terbenamnya. Sehingga sempurna terbenamnya. Sebab dibimbangkan ketika matahari akan terbenam itu ketika itulah orang-orang kafir musyrikin sujud menyembah matahari. Ketika matahari itu syuruk, terbit, jangan salat sehingga naik sepenggalahan. Sebab waktu terbitnya betul, waktu itulah orang-orang penyembah matahari di zaman jahiliyah sujud ke arah itu. Yes. Itu yang dimaksudkan dengan waktu-waktu larangan. Sekali lagi, waktu larangan maksudnya hanya untuk salat sunat. Bukan untuk salat fardu. Jangankan pada waktu-waktu itu. Salat subuh jam 9 pagi pun boleh. Jika kita tertidur. Melakukan salat zuhur habis asar pun boleh. Apabila kita terlupa. Jam 5 baru teringat. Ya Allah, saya belum salat zuhur rupanya tadi. Nah, lakukanlah salat zuhur jam 5 petang. Padahal waktu itu, barangkali kita sudah selesai salat asar. Sepatutnya selesai salat asar tak boleh salat lagi. Tapi karena itu, salat fardu, karena terlupa atau tertidur, hukumnya boleh. Okey. Nah, sekarang kita masuk bahagian yang kedua. Pak Ustaz, semua jenis salat sunat ke dilarang dilakukan pada waktu haram? Jawabnya tidak. Ada beberapa salat sunat yang dibolehkan walaupun waktu itu waktu haram. Itu maksudnya. Salat-salat apakah itu, Pak Ustaz? Ini yang akan kita bahas, iaitu salat-salat sunat bersebab. Seperti salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat istikharah, salat sunat sesudah wuduk, dan lain-lain. Semua salat-salat sunat bersebab boleh dilakukan walau ketika itu waktunya waktu haram. Okey. Kita semak. Salat sunat bersebab dalam waktu larangan. Para fuqaha berbeza pendapat kepada dua pandangan.
tentang apakah hukum melakukan salat sunat bersebab pada waktu larangan, ada dua pendapat. Bagus juga kita tahu kedua-dua pendapat ini supaya kita tahu, oh itu pendapat siapa. Apakah pendapat itu kuat atau tidak. Kita kan disuruh supaya banyak mendengar. Pendapat A, B, C, D, dengar. Tapi bukan semua untuk diikuti. Tapi ikutilah mana pandangan yang paling kuat. Kuat apa? Kuat dalilnya, kuat hujahnya. Ini sebagaimana firman Allah pada penghujung ayat 18, ayat 17 disambung dengan ayat 18 dari surat Az-Zumar. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar tazkirah, ceramah, kuliah online, khutbah, dengar. Nasihat. Lalu mereka ikut mana yang lebih baik dari apa yang mereka telah dengar itu. Ukuran yang paling baik, mana yang lebih kuat hujahnya atau dalilnya. Nah, bila itu sifat kita miliki, suka dengar pendapat ini, pendapat itu, lalu kita ikut mana yang paling kuat dalilnya, apa kata Allah? Ulaikal ladzina hadahumullah. Merekalah orang yang telah mendapat hidayah Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan merekalah orang yang berfikiran waras. Jadi syarat untuk mendapat hidayah Allah, pertama, mesti banyak mendengar. Tapi bukan semua yang kita dengar kita perlu ikut. Kita compare. Banding-bandingkan mana yang paling kuat dalilnya. Andai kata tak mampu membezakan antara pandangan-pandangan tersebut, mana yang lebih kuat, tanya. Kita banyak ustaz. Kita boleh layari Google. Kita boleh baca bermacam-macam kitab. Tak dapat juga tanya pada ustaz-ustaz yang boleh kita WhatsApp atau pesanan singkat. Namun yang kita ikut mesti yang lebih baik. Hari ini lebih mudah sebab banyak hari ini bukan saja orang itu pakar akidah, pakar tafsir, juga hari ini sudah muncul banyak pakar-pakar hadis yang dapat menilai satu hadis dengan hadis yang lain. Itu sebabnya nasihat ustaz. Jangan kita cemuh. Kalau ada ustaz-ustaz muda kita hari ini, karena mereka ada kepakaran dalam hadis, walaupun masih muda, dalam tafsir, walaupun masih muda, mereka tegur beberapa ustaz yang telah salah menafsirkan ayat. Seperti kuliah 7 minit yang ustaz bagi pagi tadi habis salat subuh di surau berdekatan. Mereka minta ustaz buat kultum, kuliah 7 minit. Ustaz kata, saya mendengar
baru-baru ini satu YouTube yang mendakwa beliau adalah cucu dari seorang wali Allah. Kemudian dia memberitahu sebenarnya iblis itu adalah malaikat yang durhaka kepada Allah. Lalu Ustaz jelaskan, pandangan itu sangat berbahaya. Pandangan itu salah sebab ia bercanggah dengan keterangan dalam Al-Quranul Karim. Ustaz baca satu demi satu ayat Al-Quran. Iblis adalah jin, bukan malaikat. Sebab malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah, tak pernah membangkang. Ustaz bawa dalil-dalilnya. Antara lain ayat 50 dari surat Al-Kahfi. Allah memerintahkan supaya sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Lalu apa kata Allah tentang iblis? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis tersebut adalah berasal daripada jin yang telah durhaka terhadap perintah Tuhannya. Ayat 50 surat Al-Kahfi. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Adalah iblis berasal daripada jin yang durhaka terhadap perintah Tuhannya. Ayat Quran. Segala pengajaran yang bercanggah dengan Al-Quran pasti salah dan sesat. Walaupun yang berkenaan mengaku cucu Tok Kenali, Ustaz sebut sajalah. Sebab tujuan kita untuk meluruskan YouTube tersebut tersebar luas. Supaya yang dengar ini memberitahu kepada yang telah mendengar YouTube itu bahwa ajaran itu salah. Ayat yang kedua. Atau persoalan kedua yang juga salah. Mendakwa iblis itu malaikat. Sebab sifat malaikat tak pernah ingkar. Boleh lihat ayat 6 dari surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Kayu bakar neraka itu manusia, maksudnya orang-orang kafir. Batu pula, batu-batu berhala yang mereka sembah. Begitu kata ulama tafsir. Lalu apa kata Allah tentang neraka? Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Neraka yang demikian itu telah dijaga oleh malaikat-malaikat yang ganas, lagi bengis, yang menggerunkan. Alaiha malaikatun ghilaz.
yang bengis, syidat. Lalu Allah Subhanahu wa taala sifati malaikat-malaikat tersebut. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah ingkar terhadap perintah Tuhan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka segera melaksanakan apa saja yang Allah suruh. Itu sifat malaikat. Beginilah kalau mengajar tidak berpaksi kepada Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Ustaz yakin akan ada orang awam percaya karena yang berkenaan mengaku beliau adalah cucu dari orang yang cukup terkenal itu. Pendedahan kita ini jangan kata mendedahkan aib orang, bukan. Ini disuruh oleh agama. Membetulkan, meluruskan yang bengkok. Supaya selamat orang-orang yang mula percaya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini sekedar selingan. Kita berbalik kepada topik. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, rupanya bukan semua salat sunat tak boleh dilakukan pada waktu-waktu larangan. Yes. Terutama salat bersebab. Salat sunat bersebab. Walaupun ada perbezaan, tapi di antara dua pendapat ini, ada pendapat yang kuat dan ada pendapat yang tidak kuat. Nah, ini yang Ustaz maksudkan, kita perlu ambil pendapat yang lebih kuat karena kekuatan dalilnya. Para fuqaha berbeza pendapat kepada dua pendapat tentang apakah hukum melakukan salat sunat bersebab pada waktu-waktu larangan. Pendapat yang pertama, kita tengok dulu. Mazhab Hanafi yang diasas oleh Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Segala salat sunat termasuk salat sunat bersebab adalah dilarang melakukannya dalam waktu-waktu larangan. Kata mereka tak boleh. Walaupun salat sunat bersebab. Pendapat ini berdasarkan larangan umum. Sebab pendapat ini berdasarkan larangan umum dalam hadis-hadis di atas. Betul tak Nabi menyebut secara umum, secara global, habis asar jangan salat sehingga terbenam matahari. Habis subuh jangan salat sehingga terbit matahari dan naik sepenggalahan. Ketika matahari sedang tegak, jangan salat sehingga dia tergelincir. Imam Abu Hanifah mengambil dalil tersebut secara umum. Nabi tidak kecualikan pun, kata Nabi, semua waktu itu adalah dilarang. Termasuklah salat-salat sunat bersebab. Kata mereka. Nah, pendapat yang kedua. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan yang lain-lain lagi. Termasuk Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Salat sunat bersebab dibolehkan untuk dilakukan dalam waktu-waktu larangan. Imam Syafi'i dan golongan yang sependapat dengannya. Ini. Imam Syafi'i, imam kita, dan yang sependapat dengan beliau mengambil hujah bahawa menurut riwayat yang sahih ini,
Ujar mereka, menurut riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadakkan salat sunat zuhurnya sesudah salat asar. Setelah salat zuhur, Nabi tahu ada orang yang penting sangat ingin jumpa beliau. Ada masalah yang perlu diselesaikan. Selesai salat zuhur, wirid sejenak, Nabi langsung jumpa rombongan tersebut untuk menyelesaikan masalah mereka. Nabi tidak buat salat ba'diyah sesudah zuhur. Karena urusan itu panjang sampai masuk waktu asar. Habis salat asar kan sepatutnya tidak ada salat sunat. Betul? Nabi memang tak buat salat sunat sesudah asar. Tak, memang tak ada pun. Rawatib muakkad tidak, rawatib ghairu muakkad juga tidak. Habis salat asar. Tapi yang Nabi buat itu qada salat sunat sesudah zuhur. Nabi lakukan sesudah salat asar. Mengapa boleh? Kata Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawannya. Ini menunjukkan bahawa salat sunat bersebab. Lagilah boleh. Bukankah waktu itu habis asar waktu haram? Nah, ditambah lagi oleh mereka, yang Nabi buat habis asar itu adalah qada setelah zuhur. Lebih-lebih lagi lah utama kebolehan itu untuk salat yang tunai. Kita baca. Kalaulah mengqada salat sunat yang luput, yaitu al-fa'itah, yang telah luput, dibolehkan pada waktu larangan, maka adalah lebih utama jika dilakukan pada padanya waktu larangan salat sunat yang berada dalam waktunya, yaitu hadirah. Habis asar jam 4.25 hari ini umpamanya. Lalu menjelang maghrib, yang masuknya jam 7 umpamanya. 6.30 kita dah masuk dah. 6.30. Betul tak 6.30 itu in between zuhur dengan asar? Betul tak 6.30 itu adalah waktu larangan bagi orang yang sudah salat asar? Kita masuk masjid, mau mengaji dulu. Lebih-lebih lagi kalau petang Jumaat. Habis asar itu waktu yang sangat mustajab bila berdoa. Kita masuk jam 6.30. Sebelum duduk, kita salat sunat dulu. Tahiyatul masjid. Atau kita salat sunat setelah uduk. Boleh tak? Boleh. Bukankah tahiyatul masjid itu timingnya ketika masuk masjid sebelum duduk? Itu maknanya tunai dia lakukan. Bukan qada. Qada saja boleh, apalagi tunai. Habis uduk, kita salat sunat setelah uduk. Itu maknanya tunai, bukan qada. Lebih utamalah membolehkan yang tunai daripada mengqada. Sebab Ustaz pernah tinggal di suatu negeri, tak perlu Ustaz sebut,
negeri mana itu. Ustaz heran mula-mula, mengapa jemaah tidak mau masuk ke masjid? Padahal mereka datang awal sebelum maghrib. Duduk-duduk di luar. Berbual-bual di luar. Merokok-merokok di luar masjid. Rupanya setelah Ustaz tanya, rupanya ini penyebabnya. Jawaban mereka, bukankah waktu setengah jam sebelum maghrib itu waktu larangan, Pak Ustaz? Kalau mereka punya pandangan seperti itu, maknanya mereka cenderung pada pendapat Imam Abu Hanifah yang melarang salat sunat secara umum. Padahal pendapat yang lebih kuat dengan dalil Imam Syafi'i tadi, maknanya sudah menjadi sunnah Nabi. Boleh dilakukan salat sunat bersebab, walaupun ketika itu kita berada pada waktu yang haram melakukan salat sunat. Okey. Apa pandangan Pak Ustaz terhadap dua pendapat tadi? Ini dia. Coba dengar baik-baik. Dalam hal ini pendapat yang kedua. Dalam hal ini pendapat yang kedua iaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya. Ternyata lebih kuat hujahnya. Maksudnya, keutamaan larangan melakukan salat sunat dalam waktu-waktu larangan yang termaktub dalam hadis di atas telah dikhususkan dengan mengecualikan salat-salat sunat bersebab. Jadi kita tidak boleh lihat secara umum hadis. Secara umum hadis, jangan lihat. Dia perlu dikhususkan dengan salat-salat tertentu, yaitu salat-salat sunat bersebab tidak dilarang. Walaupun waktu itu waktu haram. Ini dikuatkan lagi oleh Imam An-Nawawi. Selain ulama besar dalam ilmu fiqh mazhab Syafi'i, beliau juga adalah pakar hadis. Apa kata beliau? Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, umat Islam sependapat melarang melakukan salat-salat sunat tanpa sebab dalam waktu-waktu larangan. Dan mereka juga sependapat membolehkan mengerjakan salat fardu di dalamnya. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Jam 5:30 petang baru teringat. Belum salat zuhur. Salat zuhur. Itu maknanya waktu salat fardu. Nabi SAW bersabda, salat bagi orang yang tertidur ketika dia bangun. Dan waktu salat bagi orang yang terlupa adalah ketika dia ingat. Tetapi mereka berbeza pendapat tentang kebolehan melakukan salat-salat sunat bersebab di dalamnya. Seperti salat tahiyatul masjid, sujud tilawah, termasuk sujud tilawah, hukumnya juga sunat, sujud syukur, salat Aid, salat kusuf, gerhana, salat jenazah, mengqadakkan salat sunat yang luput. Mereka berbeza pendapat. Seperti yang kita sebutkan tadi. Namun demikian pendapat yang kedua adalah lebih kuat. Ini diperkuatkan lagi oleh Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Di dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya salat-salat sunat bersebab boleh dilakukan dalam waktu-waktu yang dilarang.
inilah pendapat yang lebih sahih daripada pendapat para ulama, yaitu mazhab Syafi'i dan salah satu dari pendapat Imam Mazhab Ahmad Ibnu Hanbal. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari, juga berpendapat dengan pendapat yang sama. Hadis-hadis larangan tersebut mengandungi larangan pada salat-salat sunat tanpa sebab sahaja. Tanpa sebab sahaja dilarang. Tetapi dalam hal ini dikecualikan larangan itu bagi salat-salat sunat yang mempunyai sebab sebagai jalan taufik, yakni cara menggabungkan antara dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sudut dilarang, nah dari sudut yang lain dibolehkan. Bila kita combinekan, namanya kita taufikkan, maka hukumnya memang dilarang. Salat sunat tanpa sebab, tapi salat sunat yang bersebab dibolehkan. Itu maksud taufik. Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menjelaskan pandangan Ibnu Hajar di atas, apa komen beliau? Kata beliau, inilah pendapat yang paling sahih. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Inilah juga pilihan Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim. Wallahu a'lam. Cukuplah hujah-hujah itu untuk membuat kita yakin. Tidak ragu lagi. Sebagai dalil tambahan untuk menguatkan lagi pandangan pihak yang membolehkan salat sunat bersebab dalam waktu larangan ialah ini daripada Jabir bin Mat'am radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Abdi Manafin, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayata sa'atin min lail aw naharin." Rawahu Abu Daud, Tirmizi, wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahhahahu Al-Albani fi Sahih Sunan Abi Daud. Terjemahannya, kekuatan pendapat yang kedua, salat sunat bersebab dibolehkan pada waktu yang dilarang. Selain dalil-dalil terdahulu, juga dikuatkan lagi oleh hadis sahih ini. Apa sabda Nabi? Wahai Bani Abdul Manaf, itu nama satu suku atau kabilah. Janganlah kamu melarang seseorang pun melakukan tawaf mengelilingi Kaabah, dan juga jangan sekali-kali kamu melarang orang yang ingin mengerjakan salat pada waktu manapun, sama ada pada waktu malam atau pada waktu siang. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini sahih menurut Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Demikianlah hadirin dan hadirat, bahagian pertama tentang larangan salat sunat pada waktu-waktu larangan, kecuali salat-salat sunat bersebab. Kita akan sambung insya-Allah pada minggu hadapan sekali lagi, dan itu kali yang terakhir. Tentang buku apa yang akan kita pergunakan setelah selesai buku ini, itu kita akan perkatakan insya-Allah next week. Untuk gambarannya, karena buku Ustaz belum selesai lagi dicetak, untuk sementara, buku yang baru pertama kali kita bahas
baru sekali, yaitu kunci pertama. Minggu hadapan, hari Selasa, kunci kedua. Besar kemungkinan menunggu selesainya tafsir surah Al-Kahfi yang ketebalannya lebih kurang 400 muka surat. Menjelang selesainya tafsir surat Al-Fatihah. Menjelang selesainya tafsir surat Yasin. Menjelang selesainya penyakit ain dan cara merawatnya. Penyakit ain ni maknanya orang itu sakit karena pandangan seseorang, sama ada karena terpesona dengan kecantikan seseorang atau karena pandangan dengki. Orang yang dilihat boleh sakit. Sebagaimana sakitnya anak-anak kita yang masih baby apabila dibawa ke supermarket, bawa ke rumah orang lain, lalu orang puji, Masya Allah, puji tanpa menyebut barakallah atau Masya Allah, sehatnya anakmu, comelnya anakmu, budak tersebut akan sakit bila balik rumah. Itu namanya penyakit ain, mata. Bukan karena dengki saja. Ada kemungkinan karena terpesona dengan comelnya, cantiknya baby. Boleh sakit. Bukan hanya baby, orang dewasa pun dipuji umpamanya tanpa menyebut Masya Allah atau Tabarakallah, langsung, handsome betul abang pada hari ini. Oh, cantik betul yang hari ini. Itu semua boleh membawa kepada penyakit ain. Itu semua sedang dalam proses percetakan. Menjelang itu semua, insya-Allah nanti bila dah selesai buku ini, minggu hadapan, 2 minggu akan datang, kita akan sambung dengan kunci-kunci berikutnya. Sebab bila kita bahas kunci demi kunci, seminggu satu kunci, 30 kunci perlu pada 30 minggu. Itu sebabnya 2 minggu akan datang barangkali 30 kunci kebahagiaan ini kita akan belajar 2 kunci setiap minggu. Insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Sebelum itu barangkali bagus juga kalau Ustaz jawab sejenak. Ada pertanyaan dari salah seorang jemaah kita dari Singapura. Okey, Ustaz faham pertanyaannya. Tertera di dalam grup Al-Furqan yang kedua. Pak Ustaz, di Singapura banyak pembantu-pembantu rumah dari Indonesia. Orang Indonesia panggil TKW. TKW ini TKW. 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 Tenaga kerja wanita. MET, pembantu rumah. Kata yang bertanya, saya mengambil inisiatif untuk himpun mereka di masjid pada hari tertentu. Hari mereka cuti, umpamanya hari Sabtu. Daripada mereka berkeluyuran tak menentu, datang ke masjid, saya ajar menjahit, juga saya ajar cara memotong rambut wanita. Dengan harapan mudah-mudahan bila mereka balik selesai tugas kontrak di Singapura, balik masing-masing ke Indonesia, boleh buat usaha menjahit, usaha potong rambut wanita. Itu semua percuma, Pak Ustaz. Sebab saya, alhamdulillah, ada kepakaran dalam hal itu. Saya tidak bantu. Timbul pertanyaan,
Semalam Pak Ustaz ada cakap bahwa di alam barzakh, selain kita akan dapat sedekah jariah, kita juga akan dapat dosa jariah. Hadirin dan hadirat, pertanyaan dari puan berkenaan, berdosakah saya, Pak Ustaz, mengajar mereka menjahit dan menggunting rambut wanita? Karena Ustaz bimbang atau bimbang salah faham, Ustaz telefon yang berkenaan atau WhatsApp berkenaan, apa maksud? Saya takut berdosa, Pak Ustaz. Kalau mereka balik ke Indonesia, buat kerja-kerja yang saya ajarkan itu. Rupanya beliau bimbang, kalau apa yang dia ajar itu boleh membawa dosa, karena ia bukan ilmu agama. Nah, hadirin dan hadirat, mungkin bukan beliau saja yang salah faham, mungkin ada juga di antara kita yang salah faham. Kononnya, hanya mengajar ilmu agama saja yang kita bakal mendapat ganjaran pahala di akhirat nanti atau di alam barzakh. Pandangan ini keliru. Ustaz bacakan hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan. Nah, dari yang 3 ini kita ambil satu yang di tengah. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat luas. Kita tak nafikan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama yang berkaitan dengan akidah, cara ibadat yang betul, akhlak yang mulia, hati yang bersih. Tapi ilmu yang bermanfaat bukan hanya itu. Guru-guru di sekolah yang mengajar matematik, bermanfaat tak kita tahu ilmu berhitung? Geografi, English, ilmu alam, dan ilmu-ilmu lainnya. Semua itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat. Semua itu adalah kebaikan. Ilmu kedokteran, ilmu perbidanan, ilmu tentang vaksin, ilmu tentang obat-obatan, ilmu bagaimana cara operasi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang mengajar sesuatu kebaikan, lalu orang yang diajarnya melaksanakan kebaikan yang dia ajar, lalu yang mengajar mendapat pahala sebanyak mana orang yang mengikuti ajarannya yang berfaedah itu, yang mengajar dapat pahala sama dengan berapa banyak orang yang melaksanakan ajarannya dengan tidak dikurangi sedikit pun. Sambungan hadis, siapa yang mengajarkan ilmu-ilmu yang jahat, syirik, khurafat, bid'ah, black magic, sihir, ilmu kebal, lalu ilmu yang tidak berguna itu dilaksanakan oleh followernya, maka yang mengajar itu juga akan mendapat dosa sama dengan berapa banyak dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis sahih. Jadi puan yang mengajar menjahit berguna.
memotong rambut wanita berguna. Bukan puan mendapat dosa, malah puan mendapat pahala berganda-ganda. Sebab berkat apa yang puan ajar dimanfaatkan sehingga orang tersebut masing-masing dapat income, dapat pendapatan sehingga boleh menyara keluarganya yang susah. Terima kasih puan. Sungguh baik hati puan. Mudah-mudahan sikap puan dapat diikuti oleh jemaah yang lain. Tahniah. Ustaz kira cukup sampai sekian. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari ceramah pagi ini. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan untuk terus menambah ilmu yang berguna, supaya akidah kami, ibadat kami, dan akhlak kami lebih sesuai hari ini berbanding masa lalu dengan kehendak-Mu dalam Al-Quran dan kehendak Rasul-Mu dalam hadis-hadisnya birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa